Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan online kita yang akan membahas modul 8 dan modul 9. Modul 8 kemarin kita sudah membahas sampai di EDD ya, earliest due dates. Kemudian kita akan lanjutkan ke kegiatan belajar 3, model penugasan dan minimasi biaya. Kemudian model belajar kegiatan 4 tentang maksimasi tentang maksimasi penugasan. Oke. Terlebih dulu marilah kita awal dengan doa. Saya persilahkan. Cukup. Ya, di TTM kelas kemarin kita sudah membahas tentang penugasan, juga pada jumlah titik layanan yang kita perlukan dikaitkan dengan tipe pelayanan yang bisa kita lakukan. Ada 4 kemarin di sana. Pertama adalah first come first serve, FC, FS. Kemudian yang kedua shortest processing time. Jadi kriteria pelayanannya dilakukan pelayanan yang paling singkat dulu, waktu pelayanannya diprioritaskan. Kemudian longest processing time, sistem pelayanannya dengan prinsip pekerjaan yang mempunyai waktu proses paling panjang dulu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Dan yang keempat, earliest due date. Ini sistem pelayanan dengan pekerjaan yang mempunyai janji selesai paling awal, itu yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, itu sedikit review. Nah, kita sekarang akan menginjak ke kegiatan belajar 3 tentang model penugasan minimasi. Jadi di sini untuk meminimalkan ini biasanya terkait dengan meminimalkan input. Nah, biasanya yang bisa kita minimalkan dalam hal ini bisa semuanya input, tapi dalam kasus ini kita akan fokus pada meminimalkan biaya dan meminimalkan waktu. Nah, seringkali istilahnya adalah minimasi karena ada proses untuk meminimalkan fungsi tujuan dengan cara optimisasi. Jadi dibuat perhitungan sedemikian rupa sehingga nanti input yang kita punya itu akan minimal biayanya, akan minimal waktunya. Nah, ada beberapa data yang dibutuhkan untuk model penugasan ini terkait dengan minimisasi biaya. Nah, yang pertama adalah jumlah tugasnya. Ada berapa penugasan? Ada berapa pekerjaan? Kemudian yang kedua, jumlah karyawan. Ada berapa karyawan yang tersedia? Kemudian ukuran kesuksesannya bagaimana? Ukuran kesuksesannya ini tadi meminimalkan inputnya, baik itu biaya, waktu. Itu ukuran kesuksesannya. Kemudian tujuan penyelesaian yang diinginkan. Tujuannya tergantung pada ukuran kesuksesan tadi. Jadi yang ketiga dan keempat sama berkaitan. Nah, caranya atau prosedurnya ada 4 langkah untuk melakukan minimisasi biaya.
Yang pertama dengan melakukan pengurangan per baris. Nanti kita lihat apa namanya tabelnya. Kemudian yang kedua pengurangan per kolom. Setelah dilakukan pengurangan per baris, kemudian dilakukan pengurangan kolom. Kemudian habis itu dilakukan tes optimisasi. Sudah optimal belum? Optimalnya di sini ya minimasi biaya ini. Kemudian yang keempat pengambilan keputusan tentang penugasannya tadi. Si A ditugaskan pekerjaan apa, atau pekerjaan apa ditugaskan ke pekerja siapa. Nah, oke, kita lihat contohnya. Nih, kasus pada CV Ains. Di sini ada beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Saya singkat dengan T1, T2, T3, T4, dan T5. Anda bisa lihat ini di halaman 8.40. Nah, kemudian di barisnya ini ada karyawan, ada 5 karyawan juga. Jadi asumsinya di sini jumlah karyawan dan jumlah tugasnya sama. Ini 5, ini 5. Nah, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama tadi kita melakukan pengurangan baris. Jadi kita lihat pada setiap baris di tabel ini, kita pilih angka yang paling kecil di dalamnya. Angka paling kecil berapa? Nah, nanti seluruh angka pada setiap baris tersebut kita kurangi dengan angka yang terkecil tadi yang kita pilih. Jadi kasusnya untuk yang K1, karyawan 1, angka terkecil berapa? Angka terkecil berapa? Teman-teman sekalian, 8. Maka nanti kita kurangkan setiap baris ini dengan angka 8. Untuk baris pertama. Baris kedua, angka terkecilnya berapa? Angka terkecilnya? Halo? Ya, 7. Sehingga nanti kita kurangkan dengan angka 7 semuanya. Demikian seterusnya sampai ke baris terakhir, baris kelima. Begitu, jelas ya. Nah, ini hasilnya. Tadi 9 dikurangi 8, maka ini 1. 9 tadi di sini kurangi 8, maka 1. Oke, kita lihat sebelumnya. Nih, 9 kurangi 8, sini 1. 9 kurangi 8, sini 1. 8 kurangi 8, 0. 8 kurangi 8, 0. 9 kurangi 8, 1. Jadi nanti hasilnya 1, 1, 0, 0, 1. Demikian seterusnya hingga barisnya selesai. Nih, kita lihat 1, 1, 0, 0, 1. Begitu. Coba kita lihat lagi baris terakhir ya. Baris terakhir hasilnya nih, 9 kurangi 7, karena angka terkecil di baris ini adalah 7, maka 9 kurangi 7, 2. 8 kurangi 7, 1. Ini 0, 0, ini 1. Jadi 2, 1, 0, 0, 1. Gitu. 2, 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua adalah dengan pengurangan per kolom. Pengurangan per kolom. Jadi per tugasnya itu. Jadi dari hasil langkah pertama kita lihat kembali dan sekarang perhatikan setiap kolomnya. Sama dengan langkah yang pertama, namun diterapkan pada setiap kolom. Jadi kita pilih angka yang paling kecil setiap kolomnya. Angka paling kecil setiap kolomnya. Masing-masing angka dalam setiap kolom dikurangi dengan angka yang kita pilih. Jadi kalau kolom 1, angka yang paling kecil berapa? Angka yang kecil ya 1 ini. Kemudian ini 1, 0, 1, 1. Maka nanti kolom pertama dikurangi dengan angka paling kecil 1, maka hasilnya sini 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kalau yang sudah 0, ya 0 kurangi 0 ya 0 semua. Begitu, saya pikir nggak ada hal yang
terlalu rumit. Jadi ini hasil pengurangan per kolomnya. Oke ya. Kalau ada yang belum jelas nanti silahkan ditanyakan. Nah, kemudian langkah ketiga, kita melakukan tes optimisasi. Nih, tes optimisasi. Gimana caranya? Dari setiap langkah kedua, sekarang kita buat garis yang melalui angka 0. Yang ada angka 0-nya ini kita buat garis. Ya. Garis ini bisa vertikal, bisa juga horizontal. Terserah. Namun tidak boleh diagonal kayak gini. Tidak boleh. Nah, jumlah garis yang dibuat harus diupayakan minimal. Artinya kalau semua angka 0 dapat dilewati garis yang berjumlah 5, maka kita tidak perlu membuat 7 garis yang melewati angka tersebut. Kalau bisa membuat garis ini 5 garis, ya sudah, itu paling minimal ya sudah, kita nggak perlu membuat 7 garis, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi yang paling minimal berapa? Yang paling minimal 5 ya 5. Kemudian jika jumlah garis sudah sama dengan jumlah garis sama dengan jumlah garis, maka itulah kondisi optimal sudah tercapai. Nah, sekarang intinya adalah membuat garis pada angka 000 ini. Bisa vertikal, bisa horizontal, sama aja. Misalkan ini kita pilih garis yang horizontal. Ini ada 0, 0 semua di garis. Oke. Kemudian yang kedua ini juga ada 0 di garis juga. Ada 0, 0 di garis semua. Nah, ini jumlah yang paling minimal. Nah, yang paling minimal ini sudah sama enggak jumlahnya dengan jumlah barisnya. Jumlah barisnya ada 5, garisnya juga ada 5. Nah, kalau sudah sama maka itulah kondisi optimal yang sudah tercapai. Kalau kondisi optimal sudah tercapai, maka kemudian kita lanjutkan dengan penugasan. Kalau belum tercapai, maka ya dilakukan optimisasi lagi. Oke, waalaikumsalam Mas Nano. Oke, itu. Nah, kemudian dengan demikian kita bisa melakukan penugasan. Penugasannya gimana caranya? Yaitu dengan cara memberi penugasan pada setiap karyawan. Penugasan ini dilakukan pada sel tabel yang mempunyai angka 0. Jadi yang punya angka 0 ini kita bisa tugaskan. Pemberian tugas pada sel tabel yang bukan angka 0 itu tidak akan memberikan hasil yang optimal. Jadi kalau ini bukan angka 0 nih, 1, ya nanti kalau kita menugaskan pekerjaan 2, tugas 2 ke karyawan 3, nanti hasilnya tidak minimal, waktu totalnya tidak minimal. Jadi K1 ini bisa mengerjakan tugas 1, tugas 2, 3, 4 atau 5, bisa semuanya, bisa menghasilkan yang minimal. Yang mana? Bisa semuanya. Karena K1 0, 0, 0, 0, dan nanti kita bisa coba-coba mana yang paling menghasilkan minimal. Nah, yang ada satunya mungkin kita bisa melakukan pemilihan terlebih dahulu. Kayak K3 ini, K3 ada 1, 1, 1. Berarti kan dia cuma ada 2 alternatif. K3 akan minimal ketika dia mengerjakan tugas 1 dan tugas 3. Oke ya. Kalau tugas 2, 4, 5, maka dia nggak akan menghasilkan waktu yang minimal. Sehingga kita bisa pilih ini terlebih dahulu. K3 bisa kita suruh dia untuk mengerjakan tugas 3. Oke. Bisa juga tugas 1.
nanti tugas 1 akan dikerjakan oleh K3 misalkan. Tapi jadi ini kita coba-coba. Nah, kita coba yang T3 nya untuk K3. Kemudian yang punya angka 1 lagi yang mana? K4. Ini tugas 3 sudah kita kasih K3, maka di sini nggak mungkin. Nah, K4 dia mempunyai kemungkinan akan mengerjakan tugas 1, tugas 4, juga tugas 5. Yang mana? Nah, misalkan kita pilih yang tugas 4. Sudah dapat 2, maka tugas selanjutnya kita bisa tugaskan pada karyawan 5. Dia punya ini 1. Jadi dia hanya punya kesempatan T2 dan T5. Kita bisa tempatkan di sini T2 misalkan. Nanti K2-nya yang T5, misalkan demikian. Atau sama aja. Jadi kita pilih misalkan T5-nya di sini untuk K5, dan akhirnya K1, K2 kan punya kemungkinan paling banyak nih yang 00-nya. Ya tinggal ngambil sisanya saja. Ngambil sisanya yaitu bisa K2-nya di sini, K1-nya di sini, T2 juga silakan. Tetapi nanti tolong dihitung lagi hasil yang paling minimal yang mana. Gitu. Oke, katakanlah hasilnya seperti ini. K1 untuk tugas 1, K2 untuk tugas 2, K3 untuk tugas 3, K4 untuk tugas 4, K5 untuk tugas 5. Nah, kemudian kita balik lagi ke penugasan data awal tadi. K1 itu berapa jam waktunya K1? Kita lihat lagi di awal tadi, data awal. Lama. Nah, ini data awal. K1 untuk T1 ini 9 jam. K2 tadi untuk T2 8 jam. 3 untuk T3 7, K4 untuk T4 7, dan K5 untuk T5. Jadi 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8 sama dengan berapa? Itu tadi 39 kalau nggak salah ya. Nah, ini 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8. Dari mana ini? Ini dari data awal tadi sebelum dilakukan proses pengurangan baris juga pengurangan kolom. Jadi penugasannya yang akan menghasilkan minimasi jam itu K1 karyawan 1 untuk tugas 1, K2 untuk tugas 2, K3 untuk tugas 3, K4 untuk tugas 4, K5 untuk tugas 5. Begitu caranya. Oke ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan silahkan saja, nanti langsung ditanyakan. Selamat malam Mbak Yunita. Kemudian yang kedua, untuk di bab modul 8, untuk di modul 8. Nah, modul 8 ini model penugasan dan maksimasi output. Kalau input kita minimasi, kita upayakan untuk minimal tenaga kerjanya, minimal biayanya, minimal waktunya, minimal apalagi listriknya yang digunakan dan seterusnya kan ya, minimal bahan bakunya. Maka kalau untuk input dia fungsinya di sini, fungsi tujuannya adalah meminimalkan atau minimisasi input. Nah, kalau output itu bisa apa aja? Output itu bisa pendapatannya, margin profitnya, kan gitu. Nah, kalau profit, laba, keuntungan, pendapatan, nah itu kan kita upayakan semaksimalnya. Maka di sini maksimisasi output. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama dengan tadi.
langkah 2 sampai langkah 5 sama dengan minimisasi tadi. Tetapi bedanya hanya di langkah pertama. Langkah pertama dia melakukan pengalian dengan minus 1. Jadi nanti ada penugasan kayak tadi itu tabel. Langkah pertama dikalikan dengan minus 1. Tuh. Nah, setelah itu kemudian dilakukan cara yang sama dengan proses minimisasi, pengurangan per baris, pengurangan per kolom, tugas tes optimisasi, kemudian penugasan. Oke, kita lihat kasusnya. Nih, kasus maksimisasi output pada dan ini data margin untuk PT AIMS dalam ribuan. Jadi ini 20.000 apa namanya? Oke, sebentar ya. Jadi ini ada 20.000 keuntungannya, K1 untuk pekerjaan 1 akan menghasilkan 20.000. Ini rupiah apa? Oh, rupiah ya, dalam ribuan rupiah. Rupiah atau output rupiah ternyata ya, berarti kan pendapatannya. Karyawan 1 bisa menghasilkan kalau untuk pekerjaan 1 20.000, kalau untuk pekerjaan 2 25.000, 3 20.000 dan seterusnya. Ini datanya. Oke ya. Kita mau melakukan maksimisasi output supaya hasil outputnya itu maksimal. Dalam hal ini pendapatannya maksimal. Karyawan mana yang akan melakukan pekerjaan 1, karyawan mana yang akan melakukan pekerjaan 2, dan seterusnya. Oke. Cara pertama apa tadi? Langkah pertama adalah dengan mengalihkan dengan min 1. Jadi semuanya dikalikan min 1. Semuanya. Oke. Jadi tadi 20 jadi min 20, min 25, min 20 dan seterusnya sampai sini. Min 25. Itu langkah pertama. Langkah kedua apa tadi? Langkah kedua sama dengan yang minimisasi input, yaitu apa? Ada yang masih ingat? Langkah kedua apa? Halo? Langkah kedua ya. Langkah kedua apa, teman-teman? Nah, pengurangan, bener. Cuman pengurangan per baris dulu. Pengurangan per baris dulu. Dikurangkan dengan apa? Dikurangkan dengan sama angka terkecil. Ya, dikurangkan dengan angka terkecil. Ingat, ini 20, 25, 20, 20, 20 baris pertama. Baris pertama ini angka terkecilnya berapa? Angka terkecilnya berapa, teman-teman sekalian? Min 25 ya. Jangan terjebak pada 25. 25 besar kalau tidak min. Tapi kan di sini kan minus. Nah, paling kecil kan tetap yang minus 25 ini. Jadi jangan terkecoh dengan yang positif. Nah, masing-masing kita kurangkan dengan angka terkecil di sini. Angka terkecil dikurangkan. Angka terkecil menjadi pengurang untuk angka-angka lain di baris yang sama. Oke ya. Jadi kalau ini minus 20 dikurangi 25 jadi 5. Minus kurangi minus, lebih besar pengurangnya jadinya jadi positif 5. Sini min 25 kurangi 2, min 25 0. Min 20 kurangi 5, min 20 kurangi min 20 5 jadinya 5 dan seterusnya ya. Saya pikir tidak terlalu rumit. Nah, ini hasilnya 5 0 5 5 0. Demikian juga yang lain. Ini contoh yang K5. Ini K5 angka terkecilnya 30.
ya, 30. Maka kita kurangkan dengan 30. Min 30, sorry. Min 30 kurangi min 30, 0. Ini 0, ini 5, ini 10, ini 5. Jadinya 0, 0, 5, 10, 5. Gitu. 0, 0, 5, 10, 5. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita apa? Melakukan langkah ketiga, yaitu pengurangan per kolom. Nah, baru ini pengurangan per kolom dengan angka yang sama, yang paling kecil juga. Ini paling kecil 0, ya sudah otomatis 0. Ini 0. Nah, ini kan yang enggak ada nolnya, paling kecilnya 5. Ini 5. Paling kecilnya juga 5. Paling kecilnya 5. Kalau ini udah otomatis sama nanti hasilnya. Yang di sini 10 kurangi 5, sini 5. Sini 0, 5, 5, 5, 0. Gitu ya. 0, 5, 5, 5, 0. Oke, itu hasilnya. 0, 5, 5, 5, 0. Semuanya per kolom dikurangi dengan angka terkecilnya. Oke, kalau sudah, kemudian langkah keempat apa? Langkah keempat, melakukan tes optimisasi dengan cara tadi itu, membuat garis yang melewati angka 0. Ini contohnya. Ada angka 0, angka 0, angka 0, angka 0. Kita coret, jret. Kita coret, jret. Kita coret lagi, jret. Jret. Terusnya. Terus kita cek, jangan udah, kalau udah nyoret udah kayak gitu. Kita cek apakah ini jumlah yang paling minimal, atau jangan-jangan ada cara nyoretnya yang bisa menghasilkan lebih sedikit jumlah garisnya. Ini jumlah garisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Coba ada cara lain enggak yang nanti siapa tahu jumlahnya menghasilkan paling kecil. Coba kalau vertikal ini 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 5. Sama 5 garis. Cara lain misalkan gabung vertikal sama horizontal. Horizontalnya ini 0, 0, 0, coret, jret. Kemudian habis itu vertikal, ini 0, 0, 0, coret sini, jret. Terus di sini coret, jret. Sini nolnya udah ke garis semua. Ini udah ke garis, nah sini belum, coret, jret. Oh, malah jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ternyata ada nih, ternyata ada garis yang minimalnya ada 4. Minimalnya ada 4, tidak 5. Lebih sedikit yang 4. Maka kalau demikian yang terjadi, kita melakukan penyesuaian lagi. Oke. Dengan cara gimana? Kita akan melakukan tes optimisasi yang kedua ini. Tes optimisasi yang kedua, ternyata ada jumlah garis yang jumlah itu lebih sedikit, hanya 4. 1, 2, 3, 4. Kalau yang tadi kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, karena ada yang lebih sedikit, nah kita melakukan penyesuaian lagi. Caranya gimana perubahannya? Oke, Anda bisa lihat di halaman 8.57 itu. Karena bisa dilewati 4 garis, maka kita belum dapat melakukan pembagian tugas kepada para karyawan. Itu masih belum optimal. Kita perlu melakukan perubahan angka terlebih dahulu. Ya. Bagaimana caranya? Sebagaimana prosedur yang sudah kita cari angka yang paling kecil di antara angka yang berada di luar garis. Nih, yang berada di luar garis ini kan di dalam garis yang kecoret. Nah, angka yang paling kecil di luar garis berapa? Ini yang enggak kena garis, angka yang paling kecil 5, 5, 5, 5 tadi. Nah, kemudian semua angka yang di luar garis
semua angka yang tidak dicoret maksudnya, kita kurangi dengan angka yang paling kecil tadi, 5 ini. Oke. Nah, kemudian angka yang kena garis, angka yang berada di dalam satu garis, kita biarkan aja. Ini 0 ya tetap 0. Ini 0 ya tetap 0. Oke. Nah, angka yang dilalui oleh dua garis, kasusnya ini angka 5. Angka 5 kan dilalui dua garis. Ini dan garis vertikal, garis horizontal dan garis vertikal. Itu kita tambahkan dengan angka yang kita pilih tadi. Yang kita pilih maksudnya yang paling minimal tadi, yang di luar garis, yang nggak kena garis, yaitu angka 5. Itu caranya ya. Jadi caranya saya ulangi, ada 3 kriteria. Yang pertama, kita cari angka di luar yang kecoret garis, cari angka yang paling minimal, kita pilih, ketemu 5 ya, ketemu 5. Nah, nanti semua angka yang di luar garis ini, yang enggak kecoret ini, dikurangi dengan angka yang minimal ini. Ini 5, ini 5, ini juga 5. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk angka yang kecoret oleh garis cuma satu garis, kita biarin aja. Kita biarin. 0 ya tetap 0, 0 tetap 0, 0 tetap 0. Tapi angka yang kecoret oleh dua garis kayak ini, garis horizontal dan vertikal, nanti kita tambahkan dengan angka yang kita pilih tadi, angka minimal. Berarti di sini 5 tambah 5 sama dengan 10. 0 tambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 5 10. Ini 0 tambah 5 sama dengan 5. Begitu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Ini perubahan angkanya tadi. Di sini 10 karena 5 tambah 5. 5 tambah 5, sini tetap 0 0, sini 5. Ini 0. Jadi 10 0 0 5 10. Oke ya. 10 0 0 5 10. Garis kedua. Ini tadi cuman kena satu garis tetap 0. Terus ini jadi 0, ini jadi 0, ini tetap 5, ini jadi 0. Jadi 0 0 0 5 0. 0 0 0 5 0. Begitu seterusnya. Oke ya. Nggak ada yang rumit saya pikir. Nah, kemudian setelah perubahan angka, penyesuaian, kita tes optimisasi lagi. Nah, kita tes angka nolnya yang tadi itu, kita coret lagi, coret jret. Ini yang kedua, coret jret, coret jret, hingga jumlah paling minimal pencoretan, jumlah minimal garis yang nyoret ini sejumlah dengan sebelah barisnya. Yang paling minimal 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalau gini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kombinasi, ini 1, 2, 3, 4. Di sini belum kena 5, 6, 7. Malah jadi 7 kombinasi vertikal dengan horizontal. Malah jadi 7. Kita pilih yang paling minimal. Nah, ternyata paling minimal 5. Dan 5 ini sudah sama jumlahnya dengan jumlah garisnya. Sehingga ya sudah, ini optimal. Kalau yang kasus tadi dapatnya 4. 4 enggak sama jumlahnya dengan jumlah garis, maka perlu ada perubahan. Gitu ya. Jelas. Sama juga nanti kalau yang diminimisasi belum sama antara jumlah minimal garis yang yang nyoret angka 0 ini dengan jumlah barisnya kok tidak sama, maka dilakukan perubahan. Itu sama aja caranya. Nah, kalau sudah ke langkah kelima, yaitu dengan penugasan karyawan. Dengan hasil yang sebelumnya tadi ini, jadi angkanya sama dengan sebelumnya, 10 0 0 5 0 masih sama. Oke ya. Ini sama. Kemudian kita menugaskan
K1 untuk yang mana. Kita pilih yang enggak ada yang paling sedikit nolnya dulu, itu lebih mudah. Kalau ini K3 ini kan mau dipasang P1, P2, P3, P4, P5 semuanya bisa untuk K3 ya, mau P1, P2 semuanya bisa. Tapi kalau K1 hanya bisa di P2, P3 atau P5 gitu ya. K4 juga sama, oh ada 5, saya pikir di sini 0. Nah, K4 ada 4 pilihan, P1, P2, P3, P4 dan P5. Maka kita pilih yang alternatifnya dia paling sedikit. Ini K1, kita mulai dari K1 karena alternatifnya yang paling sedikit, cuma ada 3. Oke, misalkan kita pilih P2, jadi yang lain sudah nggak bisa. P2 untuk karyawan lain sudah nggak bisa. Kemudian setelah itu pilih yang mana, misalkan apa namanya, K2 diurutkan. K2 bisanya 1, 3 juga 5. Kita pilih misalkan 3. Oke, setelah itu karyawan keempat, K3 terakhir aja, mau mana saja kan bisa. K4 ini P2 sama P3 sudah nggak bisa, tinggal P4, P5 juga P1. Misal ini P1 kita pilih. K5 berarti 1, 2, 3 sudah dipilih dan nggak bisa 10. Maka otomatis hanya ada satu kemungkinan, yaitu P5. Nah, masih sisa 1, K3 di mana aja bisa, tapi cuma sisa 1 ya P4. Maka kita lihat karyawan 1 untuk P2, karyawan 2 untuk P3. Nah, sementara tadi karyawan 1 untuk P2 butuh berapa jam? Ini maksimisasi output. Jadi K1 dia bisa menghasilkan berapa ribu? 20.000, 25.000. Coba kita lihat data yang awal tadi ya. Sebentar, ini kita balik lagi. Bentar. Nah, ini tadi nih ya, K1 tadi untuk yang P2 berarti berapa? 25.000. Tadi K2 untuk P3 ya, K2 untuk P3 berarti 20.000. K3 untuk P4 kalau nggak salah, nih berarti 25.000. K4 untuk yang P1 berarti 30.000. K5 tadi sini 25.000. Jadi 25 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 25. Itu nanti profit paling maksimal yang yang bisa diraih. 25 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 25. Jumlah total profitnya 125. Tuh, bisa Anda coba misalkan K1 untuk P3 misalkan, K2 untuk P2 dibalik, hasilnya lebih besar atau lebih kecil, coba. Itu. Nah, ini hasil yang optimal berdasarkan penugasannya. Oke. Saya pikir itu untuk modul ke-8. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jelas? Sudah? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Oke, lanjut ya. Oke, Mbak Intan. Oke.